ada strategi yang seperti apa sampai kemudian semua ormas Islam kayak nggak bisa menyampaikan kritik atau memberikan pandangan-pandangan yang biasanya kita dengar di tahun-tahun sebelumnya. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya agak kaget ketika Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengatakan bahwa pemerintah Indonesia siap untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ini mengagetkan dan ini adalah sebuah pernyataan pertama dari Presiden Indonesia, karena sebelum-sebelumnya ini nggak seperti ini rasanya. Tapi supaya ini tidak ada kesalahpahaman, saya coba bacakan pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Pak Prabowo kira-kira bilang seperti ini, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, memang tujuannya adalah untuk melindungi Palestina, adalah supaya Palestina diakui oleh Israel, supaya Palestina ini sudah tidak diserang-serang lagi di masa yang akan datang gitu. Tapi ya tetap saja ini adalah sebuah pernyataan yang baru dan itu tidak dilakukan oleh Presiden Indonesia sebelumnya gitu. Karena kalau kita ingat, kalau kita baca atau dengarkan dari semua Presiden Indonesia dari mulai Bung Karno sampai Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi terakhir, itu belum pernah ada pernyataan yang seperti ini. Ya, bahwa tujuannya supaya Palestina diakui, supaya perang tidak berlanjut dan sebagainya, itu top lah, itu bagus. Tapi tetap saja ini adalah sebuah pernyataan yang baru, sebuah strategi komunikasi yang baru, bahwa Indonesia bersiap untuk mengakui Israel dan menjadi partner atau membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Saya nggak ngerti kenapa kemudian tiba-tiba Presiden Prabowo bilang seperti itu ketika bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron atau Presiden PM Prancis gitu ya, kemarin. Ya, setelah naik ke Borobudur terus kemudian di Jakarta muncul pernyataan yang seperti ini. Saya nggak ngerti ada pembicaraan apa sebelumnya sampai kemudian ada kesimpulan yang begini. Dan karena ini adalah kalimat pertama dari Presiden Indonesia dan itu tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, maka keterkejutan kita itu kemudian layak untuk kita tanyakan, sebenarnya ada rencana dan strategi apa ya, kalau bisa Menteri Luar Negeri kita yang menjelaskan, karena di hari-hari yang akan datang sepertinya negara-negara lain juga akan menyoroti pernyataan Presiden Prabowo ini. Karena ini yang pertama nih, Presiden Indonesia mau mengakui dan mau melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi belum selesai keterkejutan saya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya juga lebih terkejut karena ternyata setelah Pak Prabowo bilang seperti itu bahwa siap mengakui Israel dan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Palestina diakui oleh Israel sebagai sebuah negara, saya terkejut karena kemudian semua ormas Islam di Indonesia tidak ada satupun yang menolak atau mengkritisi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Semuanya setuju, semuanya mendukung, terutama NU. Itu diplomasi yang bagus. Ya, baik itu NU, Muhammadiyah, MUI, semuanya sepakat dan mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Padahal ini yang pertama nih. Ini adalah pernyataan Presiden pertama Indonesia yang mau mengakui dan membuka hubungan diplomatik. Artinya ketika ormas-ormas Islam tidak ada yang protes atau malah justru mendukung, saya kok kebingungan. Hari ini sebenarnya saya yang sedang tidak update dengan perubahan-perubahan yang terjadi, atau ini memang perubahannya sedemikian cepatnya sampai kemudian kita nggak nyadar kenapa ini kemudian tiba-tiba jadi seperti hal yang biasa saja gitu. Mengakui Israel atau membangun hubungan diplomatik dengan Israel jadi dianggap kayak gak ada yang salah gitu. Ya meskipun di sisi lain Muhammadiyah dan
MUI itu masih memberikan catatan gitu ya. Kalau NU mendukung penuh lah, oh itu diplomasi yang bagus katanya. Tapi kalau Muhammadiyah dan MUI memberikan catatan kepada Israel atau Perdana Menterinya siapa namanya Netanyahu, bahwa apapun yang dilakukan oleh Israel sebelumnya terkait perang atau serangan-serangan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia di Palestina itu juga harus dipertanggungjawabkan katanya di pengadilan. Ya terserah gimana ceritanya, pokoknya kalau mau mengakui Israel sebagai sebuah negara dan kemudian dengan syarat agar Palestina itu merdeka dan diakui sebagai sebuah negara, tapi pada akhirnya tetap saja hukuman atau sanksi kepada Israel dan Netanyahu itu tetap harus dijalankan. Itu pesan dari MUI dan Muhammadiyah. Saya tetap aja meskipun dengan syarat yang seperti itu, tetap saja ini mengagetkan. Kok bisa kompak sekali mereka ini, nggak ada yang satupun menolak apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Setidaknya harusnya kan ada orang yang bertanya, nih kenapa Pak Prabowo tiba-tiba bilang seperti itu? Kenapa ini disampaikan momennya ketika ada Presiden Prancis misalkan atau PM Prancis? Ini sebenarnya ada pembicaraan yang seperti apa? Nah, kalau ini tidak biasa gitu ya, pernyataannya tidak biasa, terus kemudian dukungan ormas-ormas Islam juga seperti tidak biasa. Ini justru semakin menimbulkan tanda tanya besar, sebenarnya ada cerita apa gitu. Karena ketika ormas-ormas Islam tidak melawan, ini juga yang pertama kalinya gitu. Jadi Presiden Prabowo adalah presiden pertama yang siap untuk membuka hubungan atau mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini yang pertama kalinya, dan ini juga adalah momen pertama kali ketika semua ormas Islam yang ada di Indonesia tidak menyampaikan protes sama sekali kepada presiden yang ingin mengakui Israel dan ingin membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Semuanya ini adalah yang pertama. Jadi ya kita lihat saja ini akan berlangsung seperti apa, karena ya memang perlu rasanya terobosan-terobosan seperti ini, dan bagi saya itu fair saja selama Palestina mau diakui oleh Israel, ya supaya ini tidak berlanjut dan tidak berlarut-larut untuk perang yang sudah lama berlangsung supaya tidak dilanjutkan lagi, ya itu bagus-bagus saja. Tapi bagaimanapun berhubungan dengan Israel itu pasti ada plus minusnya. Memang saya juga dengar ya kemajuan-kemajuan itu Israel semua gitu ya sekarang, dan beberapa tahun sebelumnya itu ya semua kemajuan teknologi itu ya Israel, dan kita rugi kalau tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Itu saya dengar dari beberapa pejabat dan tokoh-tokoh elit di Indonesia gitu. Dan kalau sekarang kemudian presiden mau membuka betul-betul, ya semoga itu kemudian bisa betul-betul sudah dipahami terkait plus minus ketika nanti akan berhubungan dengan Israel gitu. Karena ya pasti ada gitu ya. Pasti ada plus minusnya, tapi pada intinya, prinsipnya dari teori dasar sebagai sebuah negara, Israel sebagai sebuah negara dan bangsa, ketika mereka melakukan serangan dan tidak peduli dengan nasib atau jutaan nyawa yang berada di Palestina, itu jelas adalah sebuah tindakan yang sangat kejam sekali. Mereka melihat penderitaan rakyat Palestina sudah sangat luar biasa, tapi mereka terus melaksanakan dan terus melancarkan serangan. Nah, berhubungan dengan negara yang sekejam dan seyakin itu untuk melakukan tindakan-tindakan kasar atau pembunuhan secara massal, itu pasti nggak mudah. Ya sederhananya seperti kita, misalkan kita punya teman, terus kemudian dia KDRT atau dia menganiaya anaknya gitu ya, atau dia suka mukulin orang gitu ya, pasti kan bagi kita itu ada jarak yang otomatis harus kita buat gitu. Sepercaya-percayanya kita kepada teman kita itu tetap aja ada sesuatu yang harus kita jaga, dan kita nggak tahu apa gitu, pokoknya harus antisipasi saja. Itulah rasanya juga Indonesia hari ini kalau ingin berhubungan atau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ya sepercaya-percayanya kita tetap aja harus kita ingat bahwa Israel adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang kejam sekali, dan ya kalau mereka berani membunuh orang atau menyerang orang dan tidak peduli dengan nasib jutaan orang Palestina, apalagi cuma dengan urusan ekonomi dan politik dan tipu-tipuan kecil, itu pasti akan lebih mudah untuk mereka lakukan gitu. Jadi
Ya itulah yang harusnya dijadikan satu pedoman atau titik supaya kita hati-hati agar ke depan tidak kemudian merugi. Karena jangan sampai nanti ketika kita sudah buka hubungan diplomasi, hubungan diplomatik dengan Israel, lalu kemudian ya di tengah jalan malah kita yang jadi korban gitu. Saya tidak membayangkan resikonya apa. Saya masih belum tahu itu, tapi pada prinsipnya ya begitu gitu. Kalau kita mau berhubungan dengan orang yang kejam, sudah tahu kita bahwa dia itu kejam, dia ini punya latar belakang yang seperti itu, ya kita harus benar-benar hati-hati gitu. Tapi ya kembali lagi, Presiden Prabowo adalah presiden yang ya punya kekuatan, punya kekuasaan untuk menentukan arah bangsa ini. Ya kita ucapkan semoga selamat saja gitu, karena kalau kemudian nanti kita menjadi korban, yang menderita bukan cuma presiden tapi seluruh warga Indonesia, ratusan juta jiwa ini juga akan ikut kena dampaknya. Terlepas dari apapun yang nanti akan terjadi, tapi hari ini evaluasi atau pertanyaan, kenapa ormas-ormas Islam kemudian semuanya sepakat dan tidak ada satupun yang mengkritik rencana untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel atau membuka peluang bagi Israel supaya menjadi negara yang diakui oleh Indonesia, itu rasanya patut kita temukan jawabannya. Ada strategi yang seperti apa sampai kemudian semua ormas Islam kayak nggak bisa menyampaikan kritik atau memberikan pandangan-pandangan yang biasanya kita dengar di tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini zaman memang sudah berubah? Apakah pemahaman semua ormas Islam ini memang sudah tidak seperti tahun sebelumnya? Atau ada ya posisi tawar atau strategi politik yang dijalankan sampai kemudian mereka semuanya sepakat? Kita nggak ngerti pada akhirnya akan bagaimana, tapi semoga pada akhirnya yang terbaik untuk Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.